Kalau misalnya dari Karino dan Kak Surya juga nih, koleksi paling banyak itu dari sebuah brand kah atau mungkin berdasarkan jenisnya atau gimana? Kan biasa ada kategorinya nih dari brand apa gitu kan, terus juga berdasarkan bahannya, berdasarkan kegunaannya dan lain sebagainya macamnya, atau mungkin ada berdasarkan warna juga. Biasanya yang paling banyak kategorinya dari masalah apanya? Yang paling dilihat. Balik lagi nih ya di podcast Prado Herbar Lampung barengan sama Ratu Reina. Ya spesialisnya cowok-cowok. Karena setiap kali Ratu jadi host nih ya itu pasti bintang tamunya nih, gestarnya Ratu ajak ngobrol tuh kayak pasti the boys gitu kan dari berbagai macam komunitas. Kalau misalnya waktu itu Ratu udah pernah ngobrol sama Lampung Fun Football, terus juga ngobrol sama teman-teman dari Keroncong 5G. Kali ini kita kedatangan agen mata-mata. Agen mata-mata ya, sekelas CIA, sekelas MI6 dan lain sebagainya macamnya, yaitu teman-teman dari FBI Lampung. Di sini ada Karino dan juga Kak Surya. Oke, halo Mbak. Halo. Nah, mereka ini kan dari komunitas FBI, ya kan? Tapi FBI mereka ini bukan agen mata-mata kayak mungkin teman berdua sering tonton di Mission Impossible mungkin, atau mungkin di 007. Ini agak crowded ya di belakangnya. Nah, mungkin boleh kali ya dikenalin dulu nih. FBI ini sebenarnya apa sih? Komunitas yang bergerak di bidang apa? Ya, boleh siapapun. Sweet dulu boleh. Lebih ngelurusin ya Mbak untuk penyebutannya bukan FBI tapi FBI. Lebih Indonesia aja gitu. Lebih Indonesia ya. Kita komunitas sepatu bola, pecinta sepatu bola sebenarnya. Jadi kalau fun footballnya itu tuangannya aja sebenarnya untuk apa ya? Istilahnya menyalurkan aja sih di situ. Jadi lebih ke sepatu bola untuk dikoleksi sebenarnya seperti itu. Ini dikoleksi untuk disimpan atau mungkin sekali bisa dipakai gitu, atau literally kayak cuma disimpan aja gitu untuk koleksi. Kalau sepatu kan dia bahan yang habis pakai, jadi tetap dipakai. Kalau dikoleksi dia bakal rusak, jadi malah dimakan udara ya, dimakan angin jadinya kan. Nah, kalau misalnya kalian ini kan mengoleksi sepatu yang gimana sih yang biasanya dikoleksi? Semua sepatu kah atau mungkin kayak ada sepatu-sepatu kayak special edition yang dikoleksi gitu? Kalau kita sepatu banyak ya jenisnya, dari yang biasa atau yang sampai kualitas yang top grade. Yang top itu yang kualitas terbaik yang dikeluarin sama brand, kurang lebih begitu. Kalau sepatu kita fokusnya sebenarnya khusus di sepatu bola dan sepatu futsal sebenarnya, karena NBA sendiri kan awalnya dari sepatu futsal. Kalaupun koleksi ya hampir semua jenis tergantung selera. Jadi misalnya kayak aku lebih banyak kulitnya daripada yang bahan lain, kurang lebih gitu. Mungkin kalau Mas Surya juga beda lagi lebih gitu. Kalau Kak Surya nih lebih senang yang koleksi yang gimana? Yang mungkin dicari gitu untuk dikoleksi. Kalau original itu kan ada yang brand luar, ada yang brand lokal juga. Kalau saya sih lebih ke brand lokal, dan brand lokal juga kan ada yang menggunakan upper sintetik ataupun menggunakan upper kulit gitu kan. Tapi kalau saya pribadi sih lebih suka yang sintetik karena perawatan lebih mudah, biasanya juga lebih ringan seperti itu. Oke. Kalau menurut Karino dan Kak Surya nih ya, seberapa bernilainya sih koleksi yang kalian punya sekarang ini gitu? Kayak mungkin ada nggak sih yang bakal marah kalau bisa lagi main nih pakai sepatu koleksinya gitu, kalau tiba-tiba diinjak sama lawannya gitu kayak nggak gak sih bete or something? Sebenarnya kita kan komunitas sepatu, ya balik lagi komunitas sepatu. Kita koleksi sepatu itu memang sebenarnya untuk dipakai. Makanya bonusnya, ya tadi mungkin udah dibahas sama Surya, main bola itu hanya untuk supaya sepatu kita terpakai, tapi fokusnya tetap di koleksi sama bermacam-macam tipe. Kalau masalah nilai, ya beda-beda ya. Kita kan juga komunitasnya semua kita terima, mungkin ada yang menurut si A bagus, menurut si A biasa aja. Jadi kembali lagi tergantung selera sama kemampuan. Kalau sepatu yang diinjak atau itu udah resiko ya namanya, dipakai di kaki. Jadi ya kita udah terima resiko itu, jadi nggak masalah. Kalau Karino nih, jumlah sepatu yang saat ini udah dikoleksi itu kehitung nggak? Tahu nggak jumlahnya berapa? Sebenarnya kalau dibilang kehitung atau enggak, sebenarnya pasti kehitung.
Cuman emang kayaknya nggak ngitungin Gak sebenarnya. ngitungin. Gitu. Mungkin Jadi, ada perkiraan angka ya, gitu. mungkin nggak terlalu banyak lah. Mungkin 2 pasang mungkin. Nggak, 2 pasang tapi 4 juta harganya. nggak juga. Oh my god. Mungkin kalau istri dengar ya cuma 5 pasang. Oh. Sisanya dititipin di rumah temen ya, atau temen yang terima paket biasanya dikirim ke rumah Biasanya temen. numpang dulu ke rumah teman. Oh, numpang Kalau dulu. kirim sesuatu. Kalau misalnya Kak Surya, koleksi yang dimiliki sekarang. Kalau saya tuh koleksi emang udah dari lama, dari zaman SMA. SMA itu kelas tahun 2014 sampai sekarang. Mungkin udah kekumpul sekitar 50 pasang kalau nggak 60. Wow, 50 pasang. Tapi ya. rata-rata brand lokal, karena untuk brand lokal itu harganya lebih murah ya, lebih terjangkau. Beda sama brand-brand luar harganya bisa tembus sampai 3 jutaan. Kalau saya sih lebih ke harga di bawah 1 juta gitu. Kalau misalnya dari Karina dan Kak Surya juga nih, koleksi paling banyak itu dari sebuah brand kah, atau mungkin berdasarkan jenisnya, atau gimana? Kan biasa ada kategorinya nih, dari brand apa gitu kan, terus juga berdasarkan bahannya, berdasarkan kegunaannya dan lain sebagainya macamnya, atau mungkin ada berdasarkan warna juga. Biasanya yang paling banyak kategorinya dari masalah apanya yang paling dilihat Oke, gitu. kalau saya pribadi, mungkin sama teman-teman juga kurang lebih sama. Umumnya dari bentuk kaki. Oh. Karena kan bentuk kaki orang personal by personal itu beda-beda. Kalau saya kebetulan lebar, jadi pilihnya memang sepatu-sepatu yang memang untuk dipergunakan di kaki lebar, kurang lebih begitu. Oh, itu memang ada ya di sepatu futsal tuh ada gitu ya? Di sepatu bola dan futsal memang ada peruntukan. Oh, oke. Berarti emang nggak general banget gitu ya? Iya betul. Oke. Kalau dari Kak Surya? Kalau dari saya sih lebih ke slogannya dari FB itu kan style first skill later. Jadi lebih mengutamakan untuk style. Biasanya tuh value-nya dari pemain-pemain bola yang udah terkenal. Misalnya dari Mizuno ada apa gitu, Morellanio misalnya. Kalau dari Nike siapa yang pakai, ataupun dari Adidas Messi gitu misalnya. Nah, sepatu itu biasanya jadi buruan juga. Bisa jadi koleksi juga, dari situ kita ngambilnya. Jadi kayak ada pride ya kalau misalnya kita berhasil. Benar, Bisa benar, ada uangnya benar. juga nggak sih kalau misalnya mau beli ya? Lebih ke kepuasan pribadi sih sebenarnya. Nggak, maksudnya kayak kalau misalnya mau beli gitu kan, terus itu dijual secara bebas atau cuma kayak beberapa pasang doang tertentu gitu? Nah, itu tergantung dari brandnya sendiri. Misalnya dia memperingati hari ulang tahun dari brandnya, ataupun special edition dari pemain tersebut. Biasanya juga limited edition dan itu susah belinya, dan juga biasanya harganya juga mahal banget. Wow, Gitu sih. emang susah ya. Emang hobi nggak ada yang murah ya teman berdua ya. Kalau dari Karina dan juga Kak Surya nih ya, koleksi yang termahal itu berapa? Disebutkan nominalnya. Kalau Atau ada yang takut ketahuan, takut terungkap ya? nggak, kayaknya kalau mahal murah ya kayaknya itu ya relatif ya. Kalau kebetulan intinya kalau sepatu bola yang limited memang ya tadi penjualannya kan terbatas. Biasanya kalau kita beli langsung dari luar atau dari web luar, satu akun tuh biasanya 1 pasang. Umumnya sih kalau yang aku pakai yang limited, kadang-kadang ya ada yang di atas 4 juta sih. Cuman angka bulatnya ya kurang lebih segitulah, di atas segitu. Oke, berarti kalau misalnya dari Karina yang paling mahal itu di atas 4 juta kurang lebih ya, yang dimiliki di koleksinya saat ini. Kalau Kak Surya? Kalau sampai saat ini sih, kalau saya pribadi baru beli satu yang paling mahal, itu juga impian dari SMA. Dari dulu SMA pengen bisa beli pakai duit pribadi, itu dari Mizuno, harganya 3,7. Wow. 3,7 juta. 3,7 ya. Itu dari saya pribadi. Kalau yang lain, kalau dari kayak ketua umum kita itu udah pasti di atas itu. Dia beli sepatunya nggak pernah murah kalau dia. Oh, beli sepatu nggak pernah murah. Minimal 3 jutaan dia. Minimal ya. Uang jajan gue 2 bulan tuh 3 jutaan, lihat. Jadi minimal. Dari member-member lain juga banyak sih sebenarnya. Nggak cuma kita yang koleksinya harganya lumayan juga. Kalau misalnya Kak Surya ini kan tadi udah ngoleksi dari tahun 2014 ya, katanya dari SMA. Kalau misalnya Karino? Sebenarnya kalau aku justru awalnya nggak dari sepatu bola. Sebenarnya aku awalnya koleksi sepatu futsal. Kalau koleksi sepatu futsal memang dari sekolah dulu. Kan kita suka ngeliatin pemain-pemain idola kita tuh. Pengen punya, ya kurang lebih sih dari aku mulai suka sepatu futsal tuh dari sekolah. Aku 2009. Ada perasaan bosan gak sih Kak dari 2009 dan 2014 mulai suka ngoleksi sepatu futsal dan juga sepatu bola? Saat ini kan udah 2023 nih ya. Ada perasaan kayak mau sampai kapan hobi ini terus berlanjut gitu, atau mungkin kayak ya udah emang gue passion gue di sini gitu, gue senang banget gitu.
Kalau saya pribadi sih nggak ada namanya bosen ya. Bosen tuh kalau nggak ada duit dan nggak bisa beli baru itu. Itu Tapi bukan bosen sih, itu desperate yang putus asa. Iya. Nggak bosen sih Mbak, karena memang tadi passion di situ. Oke. Jadi mau harganya mahal, kalau kita memang pengen itu diusahain banget. Biasanya sampai bisa ngutang. Pinjol. Enggak kalau di FBI itu ada buat pinjaman buat anggota juga sebenarnya. Walaupun dia bukan simpan pinjam ya komunitasnya, tapi ada juga buat keringanan lah istilahnya. Kas itu untuk anggota yang mau pinjam tapi untuk beli sepatu. Seperti itu. Wow. Di komunitas kita kayak gitu. Kompleks ya komunitasnya ya, nggak cuma sekadar yang hobi sepatu aja Iya, ternyata. Dari Kak Rino gimana nih? Ada perasaan bosan nggak Kak? Kalau bosen sih enggak sebenarnya. Cuman kadang-kadang pengen udahan beli sepatu gitu. Oh gitu. Tapi kalau keluar yang baru kayaknya Tetap gatal mata ini ya. Gak tahan say. Kayaknya udah cukup gitu kan. Oh iya. Begitu ada koleksi yang dicari, aduh beli lagi. Tapi emang ya cowok-cowok tuh kayak gitu. Soalnya juga kebetulan gue punya pacar dan dia main Valorant. Hobinya adalah ngoleksi skin di Valorant. Emang kayak gitu ternyata semua cowok sama ya. Susah gitu kalau misalnya ngeliat hobi, ngeliat sesuatu yang disuka, terus ternyata pas dipakai enak, nyaman, cocok ya kan. Benar. Kayak udah deh. Take my money. Ini tuh sekedar hobi buat Kak Rino dan Kak Surya atau dijadikan bisnis juga gitu Kak? Pure hobi atau ada bisnisnya mungkin? Kalau bisnis sih secara nggak langsung sih enggak ya, karena kita nggak niat untuk jualan atau dijual lagi biasanya. Tapi kalau ada yang beli ya kadang kalau kita mau lepas istilahnya kita udah punya pengganti ya nggak apa-apa. Cuman secara ini nggak dibuat untuk bisnis. Kalau saya pribadi sih. Kalau dia mungkin dia biasanya kalau pesan sepatu dari luar negeri pesannya sama dia. Oh, jadi gitu. mungkin dibisnisin juga sama dia. Kalau ada anggota yang mau beli ke dia gitu. Sebenarnya kalau aku pribadi sih bukan bisnis ya, maksudnya sebenarnya awalnya aku nggak tahu. Jadi maksudnya aku selama ini beli-beli aja buat diri sendiri. Cuman ada Kak Zuki itu yang dulu ya udah bantu aja teman-teman yang lain. Jadi ya udah, jadi kalau ada mau pesan-pesan sepatu yang terbatas, yang limited ya aku bisa bantu gitu kurang lebih. Cuman bukan fokus ke sana kan, bukan kerjaan utama juga. Oke. Tren sepatu yang sekarang itu tuh lagi yang model gimana sih Kak sebenarnya? Atau trennya entah mungkin ada musim khususnya atau mungkin yang akhir-akhir lagi banyak banget dicari itu yang kayak gimana? Dokter dulu. Boleh. Kalau yang sekarang karena Messi habis juara dunia, jadi memang yang paling banyak dicari sih sepatunya Messi ya. Oke. Kebetulan kita ada tuh yang warna, Which one? yang hijau. Oke, this one. Ya ini kebetulan sepatu yang dipakai Messi terbaru ya. Oh. Soalnya kalau di MLS kayaknya pakai ini sekarang. Oke, dan ini dia punya ya karakternya coachnya? ringan dan uppernya dia tipis. Oke, ini namanya upper ya teman Iya. dua ya. Oke, gue jadi dapat knowledge baru nih dan ini masih ada tagnya. Belum dipakai. Belum dipakai. Iya masih kelihatan ini soalnya Ya masih ini bersih punya banget ketua soalnya. umum kita ini. Oh my god. Berapa harganya dok? Mohon izin. Berapa nih? Boleh disebutin nggak nominalnya? Berapa? Ya di atas yang tadi kita bilang. Berapa mungkin round berapa? Ya mungkin kalau sekarang mungkin 3-4 juta dapat ya. Oke. Ini order luar negeri juga ya? Iya, ini kebetulan yang orange juga order di luar. Yang ini? Iya. Oke, amazing ya. Gue jujur gue baru tahu gitu kan dari yang namanya tren sepatu bola ini, karena jujur baru pertama kali ngobrol juga nih dengan orang yang punya interest gitu kan di punya hobi komunitas sepatu bola. Apa sih yang ngebedain sepatu yang di depan kita nih, di depan gue? Apa sih yang ngebedain satu sama lainnya gitu Kak? Ya mungkin kalau misalnya orang awam kayak gue bisa melihat dengan apa ya? Iya selain warna ya. Kalau warna oke jelas beda. Cuma maksudnya apa nih yang membedakan mungkin spesialnya? Apakah mungkin bahan atau bentuk atau apanya gitu? Kalau dari segi fungsi udah pasti buat main bola semua. Cuman kan dari material yang digunakan juga sole padnya juga udah pasti beda. Sole pad itu bagian bawahnya ya. Sole pad itu bagian bawah. yang mana Statnya ini? Nah, Mbak bisa lihat pegangnya itu dan ini kan beda. Ini statnya besi. Oh, Yang ini kan this one teman dua. dia TPU dan fungsinya juga beda. Misal ini kulit. Nah, ini kulit, ini sintetik. Oke. Biasanya kalau untuk yang kulit dia lebih soft dan ini lebih nyaman. Biasanya lebih menyatu lah sama
bentuk kaki kita. Tapi kalau keunggulan dari yang sintetik dia biasanya lebih ringan dan juga lebih tipis, jadi lebih kuat kayak gitu. Dan untuk sole pad-nya seperti ini, kalau untuk yang versi yang stud besi ini dia biasanya peruntukannya untuk lapangan yang empuk. Jadi lebih memiliki grip kalau kita pakai dalam kondisi yang lapangan empuk. Tapi kalau ini dia firm ground, dia lebih standar untuk lapangan-lapangan standar. Jadi kalau ini istilahnya kalau motor itu motor trail ban tahu lah. Dan ini yang biasa gitu. Jadi fungsinya menyesuaikan lapangan juga. Menyesuaikan lapangan tergantung mau dipakai lapangannya seperti apa. Betul. Gitu ya. Misal ada mini soccer juga, ini ada stud yang beda juga sole pad. Nah, dia kan lebih kecil dan juga jumlahnya lebih banyak. Itu untuk apa biasanya? Ini biasanya untuk lapangan keras ataupun rumput sintetis. Mini soccer. Di Bandar Lampung kan udah banyak mini soccer. Iya betul. Jadi rekomend pakai sole pad yang jenis ini. Ternyata Gitu. itu juga berpengaruh ya. Berpengaruh. Karena selama ini gue pikir tuh kayak ya udah gitu loh. Ini supaya lo gak kepleset. Memang segi fungsi itu, cuman tergantung dari lapangan juga. Iya, dan nggak apa ya, mungkin sebelumnya meskipun dulu ya sempat punya mantan pacar anak futsal anak bola gitu kan, tapi maksudnya kan nggak tahu, nggak pernah nanya-nanya gitu kan. Ternyata ini tuh juga ada gitu loh fungsinya, fungsi spesifiknya. Betul. Mulai dari bahan sampai jumlahnya juga ternyata ada penggunaannya. Iya. Wow, keren banget. Ini tuh kayak selain apa ya, selain jadi komunitas hobi itu jadi kayak komunitas yang edukatif juga ya. Ternyata ya. Mbaknya mau gabung juga boleh. Sih gak mau jadi penonton aja deh. Jadi bagian nonton nih kalau misalnya lagi ada yang sparring mungkin ya. Kalau misalnya main, kalau misalnya koleksi kayaknya harus nggak makan 3 bulan buat satu koleksi. Kalau misalnya tadi kan kasurnya ini kan memang sukanya koleksi yang brandnya lokal ya. Untuk brand lokal sendiri, perkembangan di Indonesia nih sekarang gimana? Kalau untuk lokal sendiri sekarang udah banyak perkembangannya, tapi untuk lebih fokusnya itu dia brand baru. Untuk dulu tahun 2014-an itu mungkin yang aktif untuk sepatu bola dan futsal itu ada 5 brand, 4 sampai 5 brand. Kalau sampai sekarang ini tahun 2023, 3 tahun terakhir itu ada sekitar 20 brand. Ada 15 brand baru. Wow. Brand lokal yang berfokus untuk sepatu bola dan futsal. Itu lebih perkembangannya di brandnya. Di brandnya brand ya. baru gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya Kasura sendiri udah nyobain belum sih? Mungkin apakah kualitasnya sama atau mungkin kayak ada perbedaan mungkin dengan brand yang dulu-dulu nih yang udah sepuh gitu. Benar-benar. Sepuh gak tuh? Pasti ada perbedaannya Mbak, karena setiap brand pasti dia punya value sendiri. Ini kan terus ada brand yang benar-benar udah besar, dia tuh besarnya udah punya pabrik sendiri, jadi diproduksi sendiri. Ada juga yang masih home industry. Contohnya sepatu ini dia home industry, dia menggunakan upper kulit. Untuk proses produksinya jelas beda dari pabrikan. Kalau ini udah pabrikan udah jelas beda. Mungkin perbedaan dari situ, dan harganya juga udah pasti beda. Gitu. Itu sih. Kalau di Bandar Lampung nih trennya banyak gak sih orang-orang yang mungkin mulai suka gitu kan sama sepatu bola gitu? Atau mungkin ada juga nih kita punya brand lokal sendiri dari Lampung gitu. Perkembangan sepatu bola di Lampung ini gimana? Ya sebenarnya kalau brandnya asal Lampung, setahu saya sih belum ada ya. Brand yang maksudnya asal dari Lampung ya. Tapi kalau perkembangan mungkin ya, kalau yang udah masuk FBI itu udah paham ada kalau sepatu itu ada gradingnya. Jadi ada yang low grade, ada yang mid grade, ada yang top grade. Kalau yang untuk perkembangan di Lampung ya, kalau atlet-atlet sih pada tahu ya. Tapi kalau kayak tadi kamu bilang kan, taunya main-main aja. Iya betul. Untuk lapangannya kan sebenarnya kita tahu outsole-nya sesuai kegunaan tuh yang pertama menghindari cedera karena sesuai pemakaian. Nah, misalnya kayak tadi ada yang besi, ada yang TPU. Nah kalau kayak Mizuno gini dia bisa 2 lapangan, dia bisa pakai sintetis bisa. Hybrid ya. Dia khusus kalau Mizuno bisa dipakai di 2 lapangan. Tapi kalau secara perkembangan mungkin kita nggak bisa bilang yang lain gimana ya. Tapi kalau yang udah masuk FBI setidaknya harusnya udah lebih paham. Jadi pengen cari tahu banyak. Ada nggak sih harapan dari Kak Rino dan juga Kak Surya nih ke depannya buat komunitas FBI sendiri? Kalau saya pribadi sih semoga FBI Lampung bisa lebih berkembang dengan seperti itu kan banyak yang pakai original. Jadi tujuan dari FBI sebenarnya juga lebih mengoriginalkan Indonesia. Jadi nggak ada yang pakai sepatu-sepatu KW gitu. Iya, karena selain kualitasnya kita nggak tahu gimana, kan itu juga istilahnya tuh tidak menghargai produk aslinya, ya kan. Kalau emang belum sanggup beli, nabung. Karena kalau untuk sepatu tadi kita bahasnya yang mahal-mahal.
Tapi sebenarnya untuk brand lokal bisa gabung sama kita, harga 200.000 itu udah ada yang original. Untuk brand lokal, misalnya kayak Ortus, Pex, Mills itu harga 200 ribuan udah original dan udah bisa gabung sama kita. Oke, jadi nggak harus mahal terus gabung, nggak harus branded banget. Itu nanti bakal ngikutin, kelama-lamaan bakal keracunan. Iya betul seperti itu. Emang tipikal komunitas itu kan kayak joinnya kita dari yang kecil-kecil dulu. Kayak iseng mungkin ada juga yang joinnya karena iseng kayak gue pengen tahu nih gimana perkembangan Lampung. Betul. Nanti lama-lama bakal paham sama sepatu, tipe sepatu. Terus ngeliat seniornya gitu kan tiba-tiba bawa barang ya dari luar negeri, kok bagus. Kok gue pengen. Kenapa gue gak nitip gitu. Kalau dari Kak Sri mungkin ada gak harapannya? Harapan ya itu sih, lebih bisa mengembangkan EBI Lampung biar lebih berkembang lagi, biar banyak orang yang tahu sama brand-brand original dan brand-brand lokal juga. Oke, keren banget sih. Jadi ini baru pertama kalinya gue ngobrol dengan teman-teman dari komunitas FBI Lampung dan mereka ini berkecimpung di dunia sepatu bola. Dan itu keren banget ya teman Pro 2 karena ternyata tak semurah itu gitu ya. Mahal banget, jujur gue kaget banget harganya bisa di atas 4 jutaan ya. Itu kalau misalnya udah punya istri itu pasti surga disumputin tuh kata gue. Kayak bokap gue soalnya Kak, kalau misalnya beli sepatu harga 2 juta disumputin sama dia gitu, ditanya sama nyokap gitu kan, berapa nih sepatu 700.000. Jangan-jangan kayak gini abang-abang ya. Thank you so much ya Karino udah kasih ya. Siap. Sama-sama. Thank you so much, ini udah seru banget ngobrolnya dan gue juga jadi tahu nih ternyata bagian bawah sepatu sebutannya apa tadi? Sorry. Sole plate-nya itu ternyata tuh berpengaruh juga ya. Jadi kalau misalnya kamu di teman Pro 2 pengen tahu lebih banyak bisa langsung aja ke poin komunitas FBI Lampung. Dan juga kalau misalnya kamu mau tahu kita Ratu Reina. Kalau misalnya kamu mau tahu Ratu Reina ngobrol sama siapa lagi nih, kita bakal ngomongin banyak banget hal. Tonton aja cuma di podcast Pro 2 RMB Lampung, teman terbaik kamu.